pagi, salam sehat, salam SFD. Bagi anak-anak ibu yang belajar dari rumah, hari ini berjumpa lagi dengan ibu dengan mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan masuk ke materi gerak lurus. Sudah banyak ibu lihat kalian terlambat mengumpul tugas. Jadi ibu harap kalian semua tetap semangat anakku dan tetap konsisten dengan waktunya. Jangan lagi ada yang terlambat mengumpulkan tugas. Terima salam dari ibu, salam SFD. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi gerak lurus. Sebuah benda dikatakan bergerak terhadap benda lain atau terhadap suatu titik acuan tertentu jika posisinya berubah menurut waktu. Benda yang bergerak selalu memiliki lintasan. Bila lintasannya berbentuk garis lurus, maka benda dikatakan bergerak lurus. Di dalam materi gerak lurus ini ada beberapa besaran-besaran yang perlu kalian pahami. Salah satunya antara lain adalah ada jarak, perpindahan, kelajuan atau laju, kecepatan, dan percepatan. Gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi GLB. GLB adalah gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dan memiliki kecepatan tetap. Gerak lurus beraturan ini juga memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah kecepatannya tetap atau kecepatan konstan. Yang kedua, GLB ini memiliki percepatan sama dengan 0. Dan yang ketiga, lintasannya berupa garis lurus. GLB juga memiliki persamaan, yaitu X sama dengan V dikali T atau X sama dengan X0 ditambah V dikali T. Dan ada juga beberapa buku nakku, X ini diberi lambang itu S. Jadi kalau misalnya nanti kamu menemukan di buku itu jaraknya sama dengan S, itu sama aja ya nakku ya, sama dengan X ya. Dimana V adalah kecepatan benda atau dengan satuan meter per sekon, T adalah waktu dengan satuan sekon atau S, dan X adalah jarak dengan satuan meter. Nah, di sini jika ditanya jarak maka rumusnya sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, bagaimana kalau misalnya kecepatan yang ditanya, Bu? Kalau misalnya kecepatan yang ditanya, maka V sama dengan X per T. Ini dia aku ya. Jika nanti kecepatan yang ditanya maka rumusnya jarak per waktu. Begitu juga jika waktu yang ditanya maka rumusnya T sama dengan jarak per kecepatan. Nah, begini dia ya. Nah, GLB ini juga memiliki grafik. Bisa kamu lihat. Ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau grafik GLB, dia grafiknya lurus. Kenapa lurus? Karena percepatannya sama dengan 0. Kenapa percepatannya bisa sama dengan 0? Itu dikarenakan kecepatannya tetap. Contohnya, El Nino membawa sebuah sepeda motor dari SMA Santa Maria menuju Jestro dengan kecepatan 50 meter per sekon. Jadi dari awal dari SMA Santa Maria sampai Jestro dia membawa sepeda motor itu dengan kecepatan tetap, yaitu tetap 50 meter per sekon. Begitu dia. Jadi dari awal sampai di tempat akhir dia tidak ada menurunkan kecepatan ataupun menaikkan kecepatan. Makanya di sini garis lurus dan percepatannya sama dengan 0. Masuk ke contoh atau contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik atau 50 sekon. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, di sini kita akan jawab. Terlebih dahulu kita, apa yang diketahui aku? Yang diketahui jaraknya X sama dengan 200 meter. Kemudian
sama dengan 50 detik atau 50 sekon. Bisa ya? Kemudian apa yang ditanya? Berapakah kecepatan mobil tersebut? Berarti yang ditanya adalah kecepatan. Nah, jadi rumus kecepatan tadi apa, Naku? Oke, terlebih dahulu kita buat rumusnya. X sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kemudian sekarang kita masukkan angkanya ya. X-nya sudah diketahui? Sudah. Ya, berarti X-nya sama dengan 200. Sama dengan kecepatannya berapa? Kecepatannya itu yang ditanya. Maka kita turunkan V. Dikali T-nya berapa? T-nya 50. Kemudian kita pindahkanlah V ke ruas kiri. Nah, V sama dengan 200 dibagi dengan 50. Berarti V sama dengan 4 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus yang kedua, yaitu GLBB. GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan merupakan suatu gerak benda pada lintasan yang lurus, memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan yang tetap. Pada GLBB tadi kecepatannya yang tetap dan percepatannya sama dengan 0. Sedangkan pada GLBB dia memiliki kecepatan yang berubah. Jadi kalau misalnya sudah ada kecepatan yang berubah berarti percepatannya juga pasti ada. Karena definisi dari percepatan adalah perubahan kecepatan. Begitu dia. Baru gerak lurus berubah beraturan ada dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Persamaan GLBB dipercepat sama dengan V sama dengan A dikali T. Sebenarnya V sama dengan A dikali T ini adalah rumus umum dari GLBB ya nakku. Kemudian VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 T tambah setengah A T pangkat 2. Kemudian VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2A dikali S. Nah, di sini kenapa banyak sekali rumusnya, Bu? Ini rumus-rumusnya ini nanti kalian gunakan pada soal-soal tertentu nakku ya. Contohnya, kalau misalnya nanti di soal itu diketahui kecepatan akhirnya, diketahui percepatannya, diketahui T-nya, berarti yang kamu pakai ini. Dan yang kedua, jika nanti pada soal ditanya jarak, maka kamu harus menggunakan rumus S sama dengan V0 T tambah setengah A T pangkat 2. Pada GLB tadi, jarak itu ibu buat X, tapi sama saja itu nakku ya. X sama dengan S sama dengan jarak. Nanti ada di buku-buku tertentu dibuat jarak itu lambangnya adalah X. Ada juga nanti di buku yang lain jarak itu lambangnya adalah S. Jadi itu sama saja ya. Perbedaan GLBB dipercepat dan diperlambat itu hanya pada ini. Kalau pada GLBB dipercepat itu dijumlahkan. Sedangkan pada GLBB diperlambat dia kurangkan. Oke. Kemudian di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, VT sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon pangkat 2, dan S adalah jarak tempuh dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal GLBB. Sebuah benda yang mula-mula diam mengalami percepatan sebesar
4 meter per sekon pangkat 2 selama 2 sekon. Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 2 sekon tersebut. Nah, di sini coba perhatikan. Sebuah benda yang mula-mula diam, berarti dia kecepatan awal itu adalah 0 karena dia dikatakan di sini mula-mula diam. Mengalami percepatan. Berarti kalau dia sudah mengalami percepatan, maka ada perubahan kecepatan, begitu. Ya. Jadi apa yang diketahui di sini, Naku? Yang diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon. Karena tadi di sini sebuah benda yang mula-mula diam katanya. Berarti kecepatan awalnya itu adalah 0 meter per sekon. Walaupun tidak ada ibu tulis di sini ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah percepatan atau A. A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Dan apalagi? Itu S. S adalah waktunya ya. Maaf, bukan S. Kemudian ini 2 sekon, berarti waktunya ya. T sama dengan 2 sekon. Apa yang ditanya? Hitunglah kecepatan dan jarak yang ditempuh. Berarti yang ditanya adalah kecepatan akhir dan jaraknya. Berarti ditanya VT dan jaraknya. Nah, yang ditanya. Oke, terlebih dahulu kita akan mengerjakan ini. Nih, VT ya. VT sama dengan, apa tadi rumusnya aku? V0 ditambah A dikali T. Oke, sekarang kalian masukkan V0-nya tadi berapa? 0. Tambah. Percepatannya 4. Dikali. Waktunya 2. Maka hasilnya adalah 8. Apa satuan kecepatan aku? Satuan kecepatan adalah 8 meter per sekon. Nah, berarti ini yang kita kerjakan ini adalah GLBB dipercepat. Tadi dia mula-mulanya diam, kemudian dia mengalami percepatan atau ada perubahan kecepatan di situ, ada dia kecepatannya berarti meningkat, bukan? Nah, makanya kita pakai GLBB dipercepat. Kemudian yang ditanya lagi jarak tempuhnya. Berarti yang kedua adalah ini. S. Ibu buat di sini ya. S sama dengan apa tadi rumusnya aku? V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Oke, kita kerjakan. V0-nya tadi berapa? 0 kan? 0 dikali 2. Kita masukkan aja ya. Tapi sebenarnya kalau sudah dikali 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Tambah setengah. Berapa tadi percepatannya? 4. Dikali 4 dikali 2 pangkat 2. Oke. Berarti di sini 0 ya. 0 tambah setengah dikali 4 dikali 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 4. Kemudian 0 tambah setengah dikali 4 berapa naku? 2 ya. 2 dikali 4. Berarti hasilnya sama dengan 8. Apa satuan jarak aku? Satuan jarak adalah meter. Berarti 8 meter. Oke. Ini dia ya. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Salam SFD.